Beginilah mak, nasibku di negeri tirai bambu. Gak jauh-jauh dari kerja keras demi mengumpulkan kepingan cuan biar sampai ke lokasi pengasuh panda. Lumayan, iki peluang tuh dapat cuan. Jadi juru angkut barang bekas lur. Di Tiongkok, barang berukuran besar yang udah gak terpakai gak boleh dibuang sembarangan. Harus ada jasa khusus yang datang buat mengangkut barang tersebut. Biasanya pelanggan hanya perlu hubungi juraganku dan kasih detail lokasi penjemputannya. Selanjutnya biar aku yang ambil barang yang dimaksud. Kerjanya sendirian lor. Jadi mau gak mau angkat barang segede apapun ya harus dikerjain sendiri. Kalau lagi beruntung ada orang lewat yang bisa dimintai tolong. Tapi kalau jalannya sepi kayak gini ya kudu aku dewe lor. Padahal sofa masih bagus yo. Kalau di kampungku pasti wis digawe rebutan tangga iki. Barang-barang ini selanjutnya akan dibawa ke tempat penampungan. Di sana nanti wis ada petugas lain yang memilah atau mengambil barang sesuai jenisnya. Yang bikin aku sedikit tentrem, tur ayem, sepeda angkut yang tak pakai ini semi manual lur. Kalau capek mengayuh, aku bisa aktifkan tenaga listriknya. Juga gak harus dikayuh terus-terusan. Kelihatannya gampang yo, padahal bawa barang sebesar ini abot banget loh. Tantangan paling susah itu pas menjaga barang tetap seimbang. Belum lagi kalau berpapasan sama mobil, mau gak mau harus minggir dulu sambil tetap nahan beban berat. Oh iyo, transportasi yang tak kendarai ini gak boleh masuk jalur cepat, jadi harus berbagi jalur sama pesepeda lain. Akhirnya setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam, aku sampai tujuan lur. Paman, bantuin yo. Paman, yuk, bongkar. Untunglah ada Paman Lim, bongkar sofaku jadi lebih cepet. Makasih yo Paman. Lur, kerja jadi jasa angkut barang bekas kaya aku iki dibayar 50 yuan atau sekitar 120.000 rupiah sekali kirim. Wes beres. Habis ini tinggal laporan ke bos. Cuan bakal langsung masuk ke rekeningku. Mantap. Kerja yo kerja, tapi harus urus diri. Apalagi si mbok bilang aku gak boleh kelaparan di negara orang. Ya wis, sebelum melanjutkan pekerjaan tak cari makanan yang Tiongkok habis. Dengar sih kuliner yang mau tak beli iki udah ada sejak dinasti Tang, yaitu salah satu kekaisaran terbesar yang pernah membawa Tiongkok mengalami masa keemasan. Dinasti Tang berdiri sekitar 1400 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 618 Masehi. Mumpung di sini, rugi banget kalau aku melewatkan kesempatan iki lur. Tapi karena bahasa Cina aku belum seberapa lancar, ditambah Paman gak bisa bahasa Inggris sama sekali, yo gadget iki penolongnya. It's not Roma. Yeah, very spicy. Mantap. Di zaman saiki gadget emang bener-bener memudahkan ya lur. Kuliner tradisional yang tak pesen iki, adonan kulitnya dibuat tanpa ragi dan dibuat sangat pipih. Dikasih saus cabai kasih cuan dan digilas tipis berlayar. Sekilas koyo roti Mariam yo, tapi bedanya yang satu ini pakai perasa pedas. Ditambahkan sedikit wijen hitam di atasnya, lalu
dipanggang di atas wajan datar. Cara ini bisa menghasilkan tekstur roti yang renyah, anget, garing, dan cenderung bersisi mirip pastry. Gak lupa dibolak-balik sampai warnanya berubah kecoklatan ya lur. Setelah matang, roti gak langsung diisi, tapi didiamkan sebentar sampai teksturnya lebih solid. Lur, menurut masyarakat Chengdu, kalau roti polos gini doang rasanya kurang nampol. Mereka biasa menambahkan isian di bagian tengahnya biar rasanya semakin nikmat. Iki loh salah satu isiannya, liang fen, yaitu olahan jeli dari tepung kacang atau pati yang diserut hingga menyerupai mie. Liang fen kemudian dibumbui dengan sichuan pepper atau mala yang terkenal pedas dan memberi efek kebas di lidah. Lalu dipadukan dengan berbagai rempah khas Sichuan lainnya. Kali ini aku gak minta tambahan protein dan sayur apapun, ben harganya murah lor. Tapi untuk pembeli lain yang pengen dapat paket komplit, bisa pakai tambahan serutan wortel dan ketimun. Kalau lebih premium, bisa pakai tambahan daging sapi atau daging ayam. Setelah rotinya cukup dingin, bagian tengahnya dibelah sampai terlihat serat-serat roti yang berlapis. Liang fen yang sudah dibumbui kemudian dimasukkan ke dalam roti. Wah, pesenanku udah jadi lor. Tak santap siang dulu yo. Lor, ini aku pesen gokui yang fen lor. Gokui itu roti pipih, yang fen itu nih masakan mie serut ini loh lor, yang fennya. Nih tadi yang jual tanya suka cabai nggak? Bilang is very spicy. Beh, kriuknya berasa sampai relung sanubari lor. Nah, bumbunya seperti ini. Dia pakai Sichuan pepper. Dia kayak kalau di Indonesia tuh kayak andaliman gitu loh, Lur. Jadi buat lidah bergetar. Tapi karena aku dari kemarin-kemarin terlalu banyak makan Sichuan pepper nih, lidahku mati rasa, nggak bisa ngerasain nanti. Lur, sensasi pedesnya orang Tiongkok tuh sedikit asing buatku. Buat banyak orang di Tiongkok, sensasi pedas cabai aja rasanya belum cukup, harus ada rasa kebas khas dari Sichuan pepper yang bikin nagih. Jadi cita rasanya mantep banget lor. Jadi roti pipihnya ini dia garing, luar dalamnya garing, kemudian mie-nya ini lembut. Jadi crunchy di luar, lembut di dalam lor. Mantep bener yo, bisa jadi ide jualan buat dulur-dulur di Indonesia iki. Lur, makan roti pipih khas Tiongkok iki bikin aku keinget sesuatu. Dulu aku pernah bikin kreasi makanan yang mirip-mirip, namanya lumpia isi tape ketan. Kira-kira gimana hasilnya waktu itu? Habis iklan, aku balik lagi